Halo, assalamualaikum. Di hadapan saya sekarang ada sekotak action cam dari SG Cam. SG Cam ini sudah sangat familiar ya, mereknya di Indonesia. Dulu banyak banget dijual di toko online, digadang-gadang sebagai GoPro killer. Ya, karena memang harganya jauh lebih terjangkau ya dibanding GoPro. Ini sekitar $200 kalau nggak salah. Jadi 2 juta sampai 3 jutaan. Nah, ini adalah Iron seriesnya SG Cam yang terbaru. Ada 3 tipe kalau nggak salah, 3 varian. Dan yang akan saya unbox sekaligus review kali ini adalah Krypton 4K ya. Nanti kita akan langsung tes vlogging dan lain-lain di luar ruangan pastinya. Sekarang kita lihat dulu apa saja yang ditawarkan di paket penjualannya. Ini sebetulnya ada tulisan beberapa, tapi warnanya hitam, di background hitam juga, sedikit glossy saja, jadi mungkin agak kurang kelihatan ya. Touchscreen 2,33 inci di situ ada, kemudian ultra high definition sudah 4K, gyro stabilization mantap, dan juga ada gambar air 30 meter, berarti tahan air sampai kedalaman 30 meter apa 30 menit ya ini ya. Dan resolusinya 13 megapiksel untuk fotonya ya. Ya, kelihatan juga nih dapat apa saja di dalamnya nih. Tapi biar jelas kita langsung buka saja ya. Sepertinya lebih sedikit ya dibandingkan SG Cam apa sih yang terakhir saya coba. Tapi lumayan lah, dapat mount. Ini mountnya bisa di mana-mana karena pakai double tip. Bisa di helm, bisa di manapun lah. Dan sudah dapat kabel data atau kabel charging juga. Wow, USB Type-C nih. Mantap ya. Kemudian dapat double tip lagi. Iya ya, mountnya nggak sebanyak yang waktu itu loh, beneran deh. Lalu ini ada sepertinya tutup lensa ya. Dapat ini kain microfiber buat bersihin lensa. Oh, ada tulisannya SG Cam. Dapat stiker lagi kayak waktu itu. SG Cam Empower Your Dreams. Terakhir adalah buku manualnya. Bahasa Inggris. Ini dia kameranya. Sudah dapat waterproof case seperti ini. Ya, ada tombol di atas dan di pinggir ya. Jadi untuk foto di sini, video di sini, seingat saya tadi. Dan ini mountnya bisa ditempatkan di sini tadi. Jadi kalau ini mau ditempel di bodi mobil atau di helm bisa ya. Kemudian nanti kita lihat apakah punya tripod mount juga. Karena kalau punya tripod mount sih udah enak. Jadi bisa dipasangin di tripod. Udah cukup banget buat saya biar bisa dipasang di monopod atau tongsis. Jadi ini waterproofnya dengan case ya. Kayaknya nggak mungkin kalau si kameranya sendiri langsung waterproof. Ya, yang pertama saya cari adalah tripod mount dan ada. Jadi tenang, bisa dipakein di monopod, di tongsis, di tripod juga bisa, atau di mini tripod atau GorillaPod juga bisa ya. Kemudian di sisi kiri kita lihat, kalau dari depan sisi kanan berarti ya, ada sebuah port USB Type-C, mantap, buat transfer data dan juga buat charging pasti ya. Ternyata ini adalah speaker dan mikrofonnya 2, di pinggir 1, di depan 1. Nih di sini mikrofon juga nih, kelihatan nggak? Ya, di sini mikrofon nih di samping logo SG Cam, di samping juga sini mikrofon. Jadi harusnya paling enggak punya fitur ini ya, noise cancelling. Jadi dia bisa bedain suara dari depan dan dari sekitar. Dan kalau di combine harusnya dia bisa buat nurunin noise-nya. Tapi nanti praktisnya kita lihat aja nanti di hasil videonya. Kemudian ada 2 lampu indikator. Ini indikator connectivity, ada gambar wifi-nya, dan ini indikator kamera. Apakah kameranya lagi berjalan atau tidak. Ini tombol power di sebelah sini. Di atas tombol shutter, dan ini speaker ya tadi ya. Ini lensa utamanya fisheye tentu saja biar lebih wide, dan di belakang sini hanya ada layar sentuh 2,33 inci. Sepertinya ini lebih ekonomis ya dibanding seri SG Cam terakhir yang saya coba. Kayaknya waktu itu lebih premium aja dipegangnya dan juga sedikit lebih besar. Ini kayaknya lebih kecil dan juga kelengkapan di dalam paketnya lebih sedikit. Nah, itu juga yang jadi salah satu faktor harganya. Biasanya SG Cam juga menyediakan berbagai kelengkapan dalam paket harga yang berbeda ya.
Termasuk kalau misalkan kamu bisa dapatkan dengan yang dapat baterai cadangan, dapat charger baterai yang eksternal, itu akan lebih baik lagi. Nah, ini baterainya sendiri 1200 mAh, compact banget, dan semoga cukup buat ngerekam minimal sejam lah. Nanti kita tes ya. Kita nyalakan dulu. Ya, lampunya menyala. Seperti ini. 4K 30 fps. Oke. Jadi kalau 4K mentoknya di 30 fps, sementara 2,7K di 60 fps. Frame rate tertinggi ada di 720p ya, ada 240 fps. Nanti bisa dibikin slow motion jadinya kalau kayak gitu. Ya, modenya ada video lapse, slow recording. Slow motionnya udah ada modenya sendiri berarti ya. Still untuk ngambil foto lapse, dan burst mode. Gyro sensor ternyata nggak langsung otomatis on ya. Dan ternyata gyro sensor ini nggak support untuk frame rate tinggi ya. Jadi maksimal di 60 fps, di 120 fps dan 240 fps nggak bisa anti shake-nya nyala. Oke. Ya, saya lupa. Ternyata di sekitar baterai, di atasnya baterai ini ada sebuah slot untuk micro SD. Jadi ya, ini tidak akan bisa merekam tanpa micro SD. Dan untuk perekamannya mendingan kita tes langsung saja. Berikut juga fotonya ya. Nanti saya akan buatkan kesimpulannya. Oke, saya sudah kembali. Ya, baru kembali dalam artian sebenarnya kembali dari liburan. Jadi kemarin sempat liburan dan sempat berenang juga. Jadi ngajak kamera ini basah-basahan. Kita lihat yuk hasil kameranya seperti apa. Ya, kira-kira seperti ini. Kalau ngelihat warnanya, memang kalau dibandingkan dengan penggunaan smartphone mungkin akan lebih hidup pakai smartphone ya. Dimana smartphone biasanya punya HDR yang lebih baik karena dibantu oleh software. Kalau ini ya kira-kira kayak gini. Kalau misalkan menghadap ke backlight agak kurang kelihatan dengan jelas si objeknya. Lagi pula ini fokusnya kan ini ya, fix fokus, nggak autofocus. Ya, lagi sunset enak banget pemandangannya. Nih kalau ngadep sunset kayak gini, muka saya dapat nggak? Atau malah backlight kali ya. Ini contoh perekaman suaranya dengan SGCam Krypton. Ini SGCam AN series, maksimal di 4K, tapi ini saya rekam di 2,7K biar bisa 60 fps ya. Biar lebih ini sih perekamannya. Ya, itu memang adalah salah satu kelemahan dari action camera seperti ini ya. Fokusnya fix. Jadi memang kadang kalau kita ngevlog, fokusnya itu agak soft di wajah kita, nggak terlalu fokus. Tapi segini udah oke banget, dimana gyroscope dan ACE-nya berjalan dengan sangat baik, termasuk ketika dibawa meluncur menyelam ke dalam kamera. Ini hanya dipegang dengan tangan loh ya. Jadi kalau misalnya tanpa gyroscope dan tanpa ACE, ini tidak akan bisa sestabil ini. Termasuk juga ada mode slow motion. Nah, di slow motion ini dia tidak merekam suara memang, tapi ya memang kelihatan ya slow motionnya hanya beberapa kali perlambatannya. 120 fps berarti ya sekitar 2-4 kali. Tergantung kita ngerendernya ke 60 fps apa ke 30 fps. Silahkan dilihat segimana hidup
gambarnya, segimana detail objek-objeknya, airnya juga. Dan saya baru tahu ternyata SJ Cam Ion Series ini adalah seri terbarunya SJ Cam, di mana Krypton ini adalah varian tertinggi dengan baterai paling besar, layar paling besar 2,33 inci layar sentuhnya ya. Untuk dipakai berfoto pun masih lumayan oke ya. Dan lagi ini kalau kamu sambungkan ke smartphone, ini bisa dipakai untuk live streaming juga. Saya belum tahu sih aplikasi apa saja yang mendukung live streaming dengan menggunakan kamera tambahan seperti ini. Dan juga memang belum ada info pasti ya tentang kisaran berapa harga dari SJ Cam Krypton ini. Kemungkinan sih di sekitar $200 tetap, atau ya sekitar 2,8 sampai 3 jutaan. Dan di harga segitu, ini bisa jadi penantang yang sangat baik buat GoPro atau mungkin Xiaomi Yicam ya. Yicam sekarang udah jarang kedengeran tuh suaranya. Dengan SJ Cam ini buat ngevlog, buat ngerekam momen, udah enak banget, ringkas buat dibawa kemana-mana. Baterainya cukup besar, 1200 mAh, dan akan lebih baik lagi kalau misalkan nanti kamu beli baterai tambahan dan eksternal chargernya, biar nggak kehilangan momennya. Nah, di harga 3 jutaan, menurut saya pesaing dari SJ Cam Krypton ini justru bukan datang dari action cam lain, tapi dari smartphone. Smartphone zaman sekarang sudah bagus-bagus ngerekam videonya di harga segitu, sudah banyak yang pakai Ace juga di harga 3 juta. So, nanti kita tinggal lihat yang mana yang lebih fungsional kalau dipakai jalan-jalan, ngerekam kegiatan, dan juga basah-basahan ya. Kalau basah-basahan mungkin harus smartphone yang agak mahal ya, yang bisa diajak ngerekam di air tanpa case. Kalau ini disertakan casingnya, jadi ya sudah ini ya, sudah aman ya kalau mau dibawa berenang. Gitu aja hasil tes dan juga unboxing dari SJ Cam Krypton ini. Semoga membantu menambah informasi tentang dunia action kamera, di mana memang belakangan ini tidak terlalu gencar ya rilis produk baru. Semoga menjadi tambahan wawasan atau hazanah tentang action cam ini ya. Oke, semoga bermanfaat videonya. Dari Kota Cimahi, Agung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.